Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Pertama, perkenalkan, nama saya Bala Ramadhani dengan NIM 240412602858. Saya Sindra Restuwinata dengan NIM 240412602288. Saya Delia Jiva Melani Putri dengan NIM 2404126431. Saya dengan Nabila Fitria Syifadinda dengan NIM 240412610760. Jadi yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengembangan, serta pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama ada pengadaan SDM. Jadi pengadaan SDM ini proses mencari dan memilih karyawan yang tepat untuk posisi tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi membuka lowongan untuk posisi programmer, lalu melakukan seleksi untuk menemukan kandidat yang memiliki keterampilan coding sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM ini menyediakan pelatihan ataupun workshop untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Contohnya, setelah merekrut programmer, perusahaan mengadakan pelatihan teknologi terbaru seperti AI dan machine learning untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga, ada kompensasi. Jadi kompensasi ini perusahaan bisa memberikan gaji, tunjangan, dan bonus untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Contohnya, perusahaan bisa memberikan bonus tahunan kepada para karyawan yang telah mencapai target kinerja sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Yang keempat, ada pemeliharaan SDM. Jadi, perusahaan harus menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan kepuasan para pekerja karyawan agar mereka tetap produktif. Contohnya, perusahaan menyediakan asuransi kesehatan dan fasilitas olahraga seperti gym untuk karyawan agar mereka itu bisa merasa nyaman dan menjaga kesehatannya. Lalu yang terakhir ada pengintegrasian. Jadi pengintegrasian ini perusahaan harus membangun sinergi antara karyawan dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, perusahaan mengadakan pertemuan bulanan untuk mengevaluasi kemajuan proyek sehingga karyawan merasa terlibat dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi setiap fungsi ini dirancang agar organisasi itu dapat mempertahankan dan memaksimalkan potensi karyawan dalam jangka panjang, sehingga dapat mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan SDM. Tahap pertama dalam perencanaan SDM yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di organisasi. Hal ini dapat melibatkan evaluasi tujuan organisasi dan mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja. Aktivitas yang dilakukan pada hal ini meliputi yang pertama rekrutmen karyawan, yang kedua seleksi karyawan, dan yang ketiga menempatkan tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada pengembangan karyawan bertujuan untuk memperbaiki efektivitas, kemampuan kerja, sikap, dan kepribadian karyawan untuk mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan dan juga dapat menyesuaikan diri agar kemajuan teknologi. Membangun efektivitas kerja dapat dilakukan dengan latihan atau training. Lalu ada pemeliharaan karyawan. Untuk memelihara karyawan agar tetap dapat bertahan yaitu dengan memberikan kompensasi, insentif, dan memberikan penghargaan. Kompensasi yaitu pemberian imbal jasa kepada karyawan dengan membayar secara finansial. Lalu yang terakhir, memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM karyawan. Mengidentifikasi keterampilan karyawan sangat penting dilakukan oleh organisasi. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja dan diskusi pada setiap karyawan dengan memahami potensi dan keterampilan karyawan. Dalam hal ini dapat membantu manajemen untuk menempatkan karyawan pada posisi
yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Yaitu menolak keragaman dalam pekerjaan. Keberagaman di tempat kerja mempengaruhi kinerja organisasi. Maka dari itu, penting untuk mengelolanya dengan baik. Keberagaman tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut dengan MSDM berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan manajemen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan penggajian. Pengelolaan keberagaman juga penting untuk menciptakan lingkungan inklusif yang meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Penerapan MSDM yang efektif menjadi kunci keunggulan kompetitif organisasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.